Dia ragu sama yakin tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Pokoknya bahas fikih masalah hati angel. Beda dari bahas tasawuf, masalah hati gampang. Sing angel ngamalane. Tapi hari fikih itu harus bahas hati, berarti perkara angel. Bahas dzon, bahas syak, bahas waham, angel. Dalam hati kan kalau di pembahasan fikih kan ada yakin, ada dzon, ada syak, ada waham. Terus ini ngerti apa tuh? Ana yakin, ana dzon, ada syak, ada waham. Tingkatannya beda-beda itu. Kue masalah hati kabeh kowe. Kue ngomong bab tayamum, nang kiye siki, nang bab auqatus shalah, itu masalah hati. Ya, cuma sih yang dibahas kan bukan masalah nata hatinya ini. Nata toharohnya, nata sholatnya, supaya beres gimana. Ini persoalan apa? Persoalan. Mas'alatun idza syakka fit taharati wa tayaqqana al hadatsa. Perhatikan benar-benar ya. Idza syakka fit taharati, jika dia ragu dalam bersuci. Wa tayaqqana al hadath, dan yakin punya hadas. Yakin punya hadas, ragu dalam bersuci. Au syakka fil hadas, atau ragu dalam hadas. Ragu pada hadas, terjadi apa enggak hadas ini. Wa tayaqqana at-taharah, dan yakin suci. Yakin dia bersuci. Famal hukmu, maka hukumnya bagaimana? Suratuhu, gambarannya. Arada an yusolliya thumma syakka. Dia ingin menjalankan sholat, kemudian terjadi keraguan. Hal huwa muhdithun am mutatahhirun. Apa dia punya hadas? Apa saya ini punya hadas? Apa sudah apa mutatahhir? Saya itu punya wudu. Fa in tayaqqana al hadas, kalau dia yakin hadas. Seperti yakin hadas itu ada sepertinya ya. Seperti dakhalal khala wa qadha hajatahu. Dia masuk WC dan buang air. Masuk WC, buang air. Berarti yakin hadas enggak? Yakin hadas. Tsumma syakka. Setelah itu, setelah keluar dari kamar mandi, mau sholat, syakka. Jelas-jelas tidak wudu. Dia ragu. Saya punya wudu apa enggak? Saya punya wudu apa enggak? Tsumma syakka ba'dahu. Hal tatahhara am la? Apa saya bersuci atau enggak ya tadi ya? Keluar dari kamar mandinya dan buang airnya yakin. Bersucinya yang ragu. Perhatikan ya. Masuk kamar mandinya yakin, buang airnya yakin. Yang diragukan ini, saya tadi ambil wudhu apa enggak ya? Ngambilnya yang mana? Ini bisa terjadi enggak? Bisa ini. Antum keluar dari kamar mandi, ya. 1 jam kemudian antum mau sholat, ya, atau setengah jam kemudian antum mau sholat, aku mau mari kamar mandi kan jukut wudhu apa ora ya? Saya ambil wudhu apa enggak ya? Itu bisa terjadi pada diri antum. Antum ambil yakinnya aja. Oh, mau aku jelas mlebu kamar mandi ini. Saya sudah jelas buang airnya. Kalau toharohnya saya masih ragu. Ngambil yakinnya, jangan ngambil toharohnya. Ah, setan gue, sholat baik, salah antum. Kalau setan tuh nggak punya yakin. Hari ini wis ana yakin ya. Dikasih jalan sama Allah berarti. Yakin buang air. Yang ragu itu toharohnya. Wis jelas. Antum ambil yakinnya. Ya, ngerti? Nah, sedikit diwalik. Tumasyakka hal tatohara amlah bahwa muhdisun, maka dia adalah orang yang berhadas li'annahul yakin. Karena itu yang diyakini. Wa kadzalika law tayaqqana annahu mutatahhir tsumma syakka ba'dahu. Masuk ke tempat wudu. Dia wudu. Ambil wudu.
Setelah wudhu, setengah jam kemudian, dia hadir majelis kayak gini, datang waktu sholat, sama majelisnya jam 2 awan. Dia hadir majelis, adzan asar, selesai majelis. Mau sholat apa? Aku mau isi dua wudhu apa ora ya? Yakin enggak tadi ambil wudhu? Aku wis batal apa urung ya? Yang ragu itu hadasnya. Ngambilnya apa? Yakin. Dia wudhu udah pasti. Dia wudhu sudah pasti. Yakin dia wudhu. Masuk ke tempat wudhu, hadir majelis. Yang ragu itu justru hadasnya. Saya itu punya hadas apa enggak? Saya kentut apa enggak? Harus saya dipikir. Sing ragu-ragu itu dak maya ribuk ilah malaya ribuk. Yang begini nggak usah dipikiri terus. Sudah, antum ambil, antum punya wudhu. Wis yakin antum ambil wudhu. Sing ragu ke toharoh. Sing ragu malah hadas. Ya. Al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak akan pernah dirusak oleh keraguan. Ya. Jelas ya? Ya. Thumma syakka ba'dahu hal ahdatha am la fahuwa mutatahhir li'annahu al-yaqin. Fal hukmu annahu ya'khudhu biyaqini. Maka hukum dari semua itu adalah mengambil keyakinan. Yang ragu-ragu ditinggal. Kama qala sahibu Suhfati Zubat wa ma yaqini hadatsin aw tuhri idza tara syakkun. Kalau antum yakin hadas dan yakin toharoh atau yakin toharoh kemudian datang keraguan, idza tara syakkun bididdihi amil yakinah, maka dia mengamalkan keyakinannya. Idza syakka bididdihi, jika ragu kebalikannya, maka dia mengamalkan keyakinannya. Sekarang ada persoalan idza tayaqqana taharata wal hadath. Yakin melakukan wudhu dan yakin melakukan hadas. Jadi yakin wudhu, yakin ngentut. Yakin wudhu, yakin ngentut dalam satu waktu di hatinya. Ya. Keyakinannya yang dalam satu waktu, bukan terjadi toharohnya dan kentutnya. Saya yakin toharoh, yakin. Saya yakin buang hadas, melakukan hadas, yakin. Walakin syakka, akan tetapi dia ragu, ayyuhumas sabiq, yang lebih dulu yang mana? Famal hukmu, hukumnya bagaimana? Nah, kasih gambaran ya. Hasalalahu ba'da tulu'i syams matalan hadatsun biyakin. Setelah muncul matahari, jadi esuk-esuk muncul matahari, dia yakin terjadi hadas, yakin ngentut, dan yakin punya toharoh. Walakin syakka, akan tetapi ragu, hal ahdatsa awalan am tatahara amil akas. Mau ke sedurunge muncul matahari. Jadi terjadi ragunya kapan? Setelah munculnya matahari. Aku ke mau ngentut disit apa wudu disit ya. Soalnya ka salat subuh ke. Ya ngentut disit apa wudu disit. Al hukmu ya'khudhu bididdi ma qablahuma. Maka dia mengambil kebalikan sebelum keduanya terjadi. Sebelum dia toharoh dan kentut, ngapain? Dia punya wudhu apa enggak? Sebelum terjadi toharoh dan kentut, dia itu punya hadas atau punya toharoh? Ya'khudhu bididdi ma qablahuma, ay bididdi halatihi qabla tulu'i syams. Sebelum muncul matahari itu dia keadaannya bagaimana? Keadaan orang punya wudhu apa keadaan tidur? Tahajud apa enggak gitu. Ada tahajud berarti punya wudhu ya. Ya. Kalau dia tidur berarti ya punya wudhu. Nah, itu. Idza kana qabla tulu'i syams muhditsan, kalau sebelum itu dia adalah orang yang muhdits, tidur jelas. Berarti dia sekarang punya wudhu.
ada mikir secuil ya. Terjadi hadas dan toharoh. Ya terjadi. Dua-duanya yakin. Tapi yang diyakini yang mana? Yang lebih dahulu. Ya, yang syak itu yang syak itu yang mana yang lebih dahulu. Dia ingin mendapatkan keyakinan ini. Dia ragu mana yang lebih dahulu. Dilihat sebelum terjadi dua ini. Kalau dia tidur, berarti dia punya hadas. Berarti sekarang dia punya wudu. Ya, berarti sekarang dia punya wudu. Kenapa? Li'annal asla istimraru dzalikal hadath. Karena dasarnya ambil hukum dasar ya. Dasarnya aslinya hadas ku aslinya nyambung. Habis tidur, bangun tidur dia karena mau wudu jadi kentut dulu. Antum kalau mau wudu biasanya dibuang di situ lebih banyak anginnya, ya. Biasa orang itu udah umum. Orang kalau mau wudu pasti dipegang perutnya. Ya aku sebenarnya buang angin apa enggak? Kalau memang ada rasa-rasa mau buang angin, ditunggingna, ditokna. Kan gitu. Tujuannya supaya tidak terjadi apa? Maka al-asl, kalau lihat hukum dasarnya secara umum, istimraru dzalikal hadas. Hadas itu nyambung. Kemudian setelah dituntaskan baru antum apa? Berarti antum sekarang punya wudu. Ngerti? Ngerti beli akal-akalannya? Wa taharatuhu fima ba'd rafa'at dzalikal hadas. Dan toharohnya yang diyakini itu sebetulnya mengangkat hadas yang antum yakini hadas itu. Jadi hadas itu aslinya terjadi nih sebelum itu aslinya, cuma nyambung tok kayak aku. Mudeng apa ora? Iya, ora apa-apa wis ora mudeng. Sing penting masalah kayak itu ana ya. Mungkin setelah ini bakal terjadi pada diri antum. Aku mau ngentut disit apa wudu disit ya. Aku antum cukup hukum iki. Aku ngentut disit apa wudu disit ya. Aku soalnya sebelum belajar itu nggak pernah terjadi. Setelah taklim ini baru terjadi. Ya. Mungkin dulu terjadi cuma cuek-cuek aja karena nggak ngerti hukumnya sih. Ya, ada jadi wong bodoh kan enak ya. Cuek-cuek bae ya. Orang ngerti kayak yang mau diambil yang mana hukumnya. Sekarang dilihat sebelum terjadinya dua ini. Kalau sebelum terjadinya dua itu dia punya toharoh, berarti tahajud dia. Orang turu tahajud. Fanangdur, maka kita lihat. Ki wong biasa tajdid wudu apa enggak? Saya terjadi seperti itu. Kemudian sebelum dua itu terjadi, nah, saya itu punya wudu apa enggak? Oh, punya wudu karena saya tadi tahajud tadi. Ya, saya tadi tahajud. Artinya saya sudah ambil apa? Nah, kemudian dia ragu, saya terjadi toharoh dan hadas. Mana yang lebih dahulu? Nah, dilihat. Saya itu biasa tajdid wudu apa enggak? Kalau saya biasa tajdid wudu, biasa memperbaharui wudu, berarti saya sekarang punya? Enggak punya wudu justru. Idza kana ya'tadu tajdidal wudu fahuwal an muhdits. Kalau saya biasa tajdid wudu, berarti saya sekarang nggak punya wudu. Ayo bisane ayo. Bisane. Si ngarane wong tajdid wudu berarti si duwe wudu. Pati-pati aku ragu berarti aku ora duwe wudu. Ari aku pantas tajdid wudu berarti aku yakin duwe wudu. Antum kalau mau tajdid wudu harus apa? Harus yakin punya wudu. Orang bisa wudu di tajdid antum nggak punya wudu. Karena itu harus anyar. Saya habis sholat mau tajdid wudu kan? Saya harus punya apa? Harus punya wudu. Kalau nggak punya wudu namanya bukan tajdidul wudu. Namanya toharoh baru. Nah yang namanya tajdidul wudu itu ditumpuk wudu nih. Antum sudah punya wudu, saya mau memperbaharui wudu saya karena sudah dipakai. Kalau antum ragu, saya punya wudu apa enggak? Berarti antum ora duwe wudu. Karena hari biasanya tajdidul wudu dia yakin punya wudu. Jelas? Jelas ya? Nah, kadang orang masuk akal awal ya, tapi setelah juga masuk akal ya. Idza kana la ya'tadu tajdidat tahara, kalau dia enggak biasa
tajdidul wudu fahwal an mutatahhir, berarti dia suci. Dia berarti punya wudu karena tidak biasa tajdidul wudu. Kalau dilihat secara sekilas ini malah kewalikannya loh. Kalau biasa tajdidul wudu berarti dia punya wudu, tapi ora. Nah. Lah sekiari orang ngerti keadaannya. Sedurungnya terjadi loro-lorone kan bisa terjadi. Kelalen aku, sedurungnya kue loro aku terjadi, aku kelalen mau. Ya mungkin terjadinya siang jam 1. Sebelum zuhur saya nggak tahu saya punya wudu apa enggak. La ya'lam halatahu. Dia nggak tahu keadaan sebelum itu. Fawal an muhdits berarti dia punya hadas. Wa yalzamuhul wudu dan wajib wudu. Sing enak apa hari orang ketemu tapi dipikir di situ loh ya, aja langsung loh ya. Dipikir orang ketemu rogoh. Ngerti dirogoh? Dirogoh dimat batal. Tapi ini jangan jadi kebiasaan. Wal afdal an yuhditsa wa yatawadda litakuna taharatuhu ala yaqin. Kalau apa? Kalau sudah dipikir orang mau aja, durung dipikir langsung rogoh. Angel rogoh baik. Akhirnya kok antum kebiasaan rogoh. Tiapan wudu ngerogoh. Ya aku yang kebiasaan, paham ora? Jadi rogoh itu solusi terakhir. Lebih gampang tapi untuk solusi terakhir karena efeknya besar. Efeknya bisa antum was-was. Nang musola, nang masjid kebiasaan rogoh. Ngisin-ngisin. Mari masjid pan wudu ngerogoh di sit. Engkian ngerogoh. Rogoh terus akhirnya masalah ya. Ya. Paham ya? Pak Haji? Ya. Ada enggak orang was-was begitu? Itu karena itu. Karena terlalu ngambil solusi yang mudah. Jadi dipikir dulu, oh sudah ndak nemu baru. Ya, baru. Paham? Jelas? Nah. Ya pada karo wong. Aku ke kelambine suci apa ora ya? Hari suci kan pan gak sholat, hari ora suci berarti. Tapi kan ragu nih, baju suci apa enggak? Kalau yakin suci ya ambil yakin, karena orang pernah kena najis sama itu. Nah itu kok terakhirnya kan apa? Nih najis perakat, nanti nggak dikelambi. Nah, kan kayak gue. Tapi hari kebiasaan gue. Lepet dosa. Itu enggak boleh ya. Jadi itu solusi apa? Solusi terakhir. Kama qala sahibu Sofati Zubat. Wasabiqun idza juhil khudh diddama qabla yaqinin. Kalau yakin dua-duanya ya tapi ragu mana yang lebih dahulu, maka ambillah kebalikan sebelum keduanya terjadi. Haitsu lam yu'lam, kalau sebelum keduanya terjadi tidak tahu, lam yu'lam bi syai'in fal wudu multazam, maka wajib wudu. Gampang, simple. Sekarang masuk ke nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu. Ta'rifun nawaqid jam'u naqid. Bahasanya pakai nawaqidul wudu ya. Ada yang sebagian para pakar fikih itu bikin ibarahnya mubtilatul wudu, yang membatalkan wudu. Ada nawaqidul wudu, ada al-asbab allati yantahi bihal hadas. Sebab-sebab sing gawe yantahi bihat taharah. Ya sebab-sebab yang menyebabkan berakhirnya taharah. Al-asbab allati yantahi bihat taharah. Macam-macam. Nah, sekarang pakai ibarahnya nawaqid. Ta'rifun nawaqid jam'u naqid. Wa huwa ma yuzilu syai'an min aslih. Yaitu yang menghilangkan sesuatu dari asalnya. Jadi kalau antum cabut rumput dari akarnya, itu namanya naqid. Antum itu pelakunya namanya naqid. Naqid ke bubut saakar-akarnya. Orangnya naqid. Kalau motong
namanya bukan nakid. Tapi kalau nakid itu bubut seakar-akarnya. Ya. Dari segi apa? Bahasa. Wal murad biha, yang dimaksud di sini bukan itu, bukan dari segi bahasa. Nyilih tok. Nyilih bahasa. Wal murad biha al asbab allati yantahi bihal wudu, yaitu sebab-sebab di mana wudu itu berakhir. Sebab di mana dengan sebab itu wudu itu berakhir. Kalau melakukan sebab itu prakat wudunya. Ya berakhir wudunya. Kim. Wis kudu ngulangi maneh ya. Wahya arba'atun, ada 4. An-naqidul awal al-kharij min ahadis sabilan. Segala sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan. Al-kharij, al-nya di situ namanya al-istighraq. Ya kabeh apa bae. Nah, itu al-kharij. Seperti al yang masuk kepada al-insan. Innal insana lafi khusr. Kabeh wong, namanya al-istighraq. Istighraq itu ngentengna afrodil jinis. Maksudnya artinya kabeh wong. Innal insana lafi khusr. Baru nanti ada pengecualian. Illal ladzina amanu. Itu alnya namanya al apa? Iya. Namanya al-istighraq kalau dalam nama. Di sini juga al-kharij, kabeh sing metu. Kabeh min ahadis sabilan, ada pengecualian. Ada, tetap ada. Nanti ada salisul baul. Ya, salisul baul itu termasuk pengecualian hadatse metu tapi oleh salat, kayak wong duwe wudu. Ya tetap wudunya enggak ada. Ya wudunya itu wudu darurah namanya. Ya, wanang salisul baul ana. Al-kharij min ahadis sabilan. Yang segala sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan. Min qubulin au duburin, dari depan atau dari belakang. Qubul au dubur. Aslinya bahasa dubur itu bukan bahasa Cerwak loh. Bahasa dubur itu sudah bahasa halus sekali. Cuma ketika meng-Indonesia atau meng-Jawa jadi rada dari supaya dubur itu artinya ngeburi. Dubur itu kalau antum lihat kamus, ya, kalau lihat kamus itu artinya belakang. Makanya ketika Abu Dzar itu bonceng Kanjeng Nabi, bonceng onta, kemudian diajari doa, ya, diajari doa kan, namanya hadis al-hadisul musalsal bil mahabbah. Ada hadis namanya hadis musalsal. Musalsal itu macam-macam. Perawi dari satu perawi ke perawi lain itu namanya tasalsul. Tasalsulnya itu ada yang bil musyabakah. Antara perawi satu dengan perawi yang lain pakainya musyabakah, catokan, genggaman tangan. Jadi ketika mau meriwayatkan hadis itu harus musyabakah. Aku tasalsul sampai Kanjeng Nabi. Ada hadis al-musalsal bit tabassum. Setiap meriwayatkan hadis gue kudu senyum, ora oleh sewot. Jadi harus senyum baru memberikan hadis itu kepada orang. Nanti orang itu meriwayatkannya sama, harus dengan senyum. Namanya al-hadisul ya musalsal bit tabassum. Ada bil mahabbah. Mahabbah itu sebelum mengutarakan hadis itu harus bicara dulu inni uhibbuka. Saya mencintai kamu. Berarti musuh ora bisa dinain hadis kiye. Karena musuh, wong ora cerita mari musuhe sih. Ada kalau bilang inni uhibbuka berarti goroh. Jadi mari muride inni uhibbuka. Nah itu ketika Rasulullah boncengna bocah cilik, ya gulam inni uhibbu. Wahai anak kecil, saya mencintai kamu, kata Rasulullah. Faqul dubura kulli shalah. Maka ucapkanlah setiap habis sholat. Jadi dubur itu belakang artinya. Habis sholat dubur pakainya. Di dubur itu bukan bahasa jorok. Ya, cuma hari deleng kamus antum nanti diarahkan kepada diartikan belakang atau pantat biasanya. Dubur, ya lihat kan kamus Google dubur itu apa? Mesti artinya pantat bokong. Ya.
karena bokong tempatnya nemburi maka darani dubur. Saya dubur ki nemburi apa bayarane dubur. Gigir ya bisa darani dubur. Istilah aja itu. Nah, di sini kan bahasa halus ini. Kubul au dubur, depan atau belakang. Belakang kan apa maksudnya kemaluannya di sini. Ya, rihun au ghairuh, angin atau selainnya, selain angin. Pokoknya apa bae sing metu. Antum makan kelereng keluar kelereng batal. Mangan kelereng keluar kelereng. Mangan peniti metu peniti batal. Walaupun metune ki ora biasa, sesuatu yang nggak biasa dikeluarkan. Contoh, alafu ya, cacingnya kewel-kewel. Kayak cilikan gumian cilikan antum kan. Iya, cacingnya metu kewel-kewel. Kita ini kan makhluk urip nang buri. Kewel di loro tuh ya, itu batal wudhunya. Batal wudhunya, walaupun sesuatu yang jarang keluar. Maksudnya yang tidak biasa keluarnya. Atau metu getih pada. Hah? Metu emas. Batal luwi-luwi. Luwi batal ya. Ada pengecualian? Ada. Setiap kul itu mesti ada pengecualian. Setiap semua ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Nah, al-maniyah illa al-maniyah sa'un akan al-kharij mu'tadan am ghaira mu'tadin ratban au jafan. Kecuali sperma. Ya, sperma batalkan wudu enggak? Enggak batalkan wudu. Mau pembahasannya setelah ini nanti. Ya, setelah ini. Jadi ini pembahasan yang keluar dulu ya, selain mani ya. Saun akan al-kharij mu'tadan, baik itu yang keluar normal atau tidak normal. Rotban am jafan, baik itu kering atau basah. Basah atau kering. Si metu kering tetap batal wudhunya. Si metu teles batal wudhunya. Nah, kalau yang masuk batalkan wudhu apa enggak? Yang masuk itu enggak batalkan wudhu. Antum ngelepok sesuatu dari salah satu dua kemaluan itu enggak batalkan wudhu. Ya, contoh obat dulkolak. Nah, ngerti dulkolak? Dulkolak ada dulkolak pil, ada dulkolak pelor. Sup. Namanya itu sup, masukkan. Kan bentuknya kayak tank, kayak itu apa ya, peluru net tank, itu apa namanya, roket rudal ya. Antum masukkan, yang jelas antum masukinnya pakai sarung tangan. Kalau nempel kan nanti batalnya bukan gara-gara ada yang masuk, tapi gara-gara nempel halaqatul duburnya. Dimasukkan. Yang penting tidak keluar lagi nih obat, antum bisa sholat. Orang batal wudhu ya. Beda rim losnong ya. Terus dimasukkan losnong lagi, nah, batal karena keluar sih namanya. Selama dia nggak keluar aman di dalam sudah. Ya, kalau prosesnya kan nggak secepat itu, paling kalau seperempat jamannya barantum buang air kan gitu ya. Tapi kalau pakai mikrolak batal wudhunya karena mikrolaknya dudu obat detox yang melebu. Iya, batang itunya harus masuk gitu. Nanti kan mesti keluar. Dipencet terus dikeluarkan kan, nah, itu batal wudhu karena ada yang keluar ya. Hah? Mikrolak ada bungkusnya, jadi dia dimasukkan terus dipencet tanpa dilepas, nanti baru dikeluarkan. Lihat di YouTube, nanti ada tutorialnya. Mas'alatun, kenapa sperma tidak membatalkan wudhu? Pertanyaannya, kenapa sperma tidak membatalkan wudhu? Jadi antum tidur sambil duduk, gini, ngimpi, keluar sperma, wudhunya tidak batal, karena antum duduknya, tapi antum wajib mandi. Lah terus manfaat wudhunya gua apa? Manfaat wudhunya itu nanti kalau antum kan kalau sebelum mandi disunahkan wudhu ya, antum udah punya wudhu tuh, situ. Ya, karena manfaatnya tetap. Jadi kok bukan lu baru wudhu, lu baru adus, pan wudhu lah kabarnya, antum udah wudhu. Nggak perlu wudhu lagi itu.
Lima dal maniyu la yang gudul wudu. Kenapa sperma tidak membatalkan wudu? Li'annahu aujaba ma huwa a'dhamu minal wudu. Karena sperma itu mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada wudu. Apa yang lebih besar daripada wudu? Mandi. Wa huwal ghuslu, yaitu mandi. Fala yujibul wudu, maka sing cilik ora melu. Dia tidak membatalkan yang kecil. Kur batal langsung gede tok, sing cilik ora dibatalna. Walaupun kari ngangkat hadase, sing cilik melu. Antum punya hadas kecil sama hadas besar. Adus, tanpa wudu. Antum nggak perlu wudu lagi. Sudah terangkat hadas kecilnya oleh hadas besar itu. Oleh ketika antum menghilangkan hadas besar. Jadi pas ngangkat hadas gede, hadas cilik yang melu keangkat. Tapi pas hadas gede gue terjadi, wudunya orang melu batal. Nah, itu aneh tapi nyata. Ya kita harus beriman dengan syariat gimana? Memang nyatanya juga seperti itu. Ya, antum lihat dalil-dalilnya seperti itu memang. Qaidatun kullu ma aujaba a'dhamal amran, ada kaidah setiap sesuatu yang mewajibkan sesuatu yang besar. Ya. Bi khususihi secara khusus, berarti keluarnya sperma. Lam yujib adwanahuma bi umumi. Maka hal itu tidak mewajibkan yang lebih kecil secara umum. Ya, jadi sing cilik orang mlebu mana? Ya, tidak masuk ke sana. Kalmane seperti sperma. Fa innahu aujaba a'dhamal amran wa huwal ghuslu bi khususi kaunihi maniyan fala yujibu adwanahuma wa huwal wudu bi umumi kaunihi kharijan. Jadi secara umum kan sperma dikatakan sesuatu yang keluar ya. Ya artinya kan berarti dia sudah masuk kaidah al-kharij min ahadis sabilan. Ya kan sesuatu yang keluar dari dua jalan. Berarti secara umum kan aslinya wajibna apa? Wudu. Tapi secara khusus dia mewajibkan mandi. Sehingga ketika sudah dilihat secara khusus dia mewajibkan mandi, yang secara umumnya jangan dilihat udah. Paham kan, ngerti kan? Ya. Nanti tak ulangi lagi. Ini soalnya ada akal-akalannya juga ada ini di kitab Mutawalat tapi. Ya cuma kadang paham angel ya. Caranya kepribe kadang. Tapi walaupun angel ya, tapi tetap waqur bizidna ilma ya. Soalnya antum krungune wis gede sih, setan tua. Ada wit cilik sering krungu terbiasa krungu nanti aslinya besarnya ya langsung paham. Ya, ke fakhri karena Nabi lawit segi kan taklim. Engko as umure sak antum 40, memahami kayak itu gampang nemen karena wis biasa krungu. Are istiqomah ora tumbang ya. Tapi karena wong krungune wis umur wis 50, wis jenggot wis putih, wis mikir butuh, krungune wis tua ya angel akhirnya. Iya, ya, jadi RAM-nya itu udah kayak handphone A5s, 5. Udah terlalu lama itu udah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa adamullahu nafa'a bihi wa bi'ulumi fid darin. Fa idza dakhalat ashhurul hajj, kalau masuk bulan haji, fala yalzamuhul mubadarah ila ilmil hajj, maka dia tidak wajib langsung belajar ilmunya haji. Kenapa? Ma'anna fi'lahu 'ala tarakhi. Fala yakunu ilmuhu 'ala al-fur. Kenapa tidak wajib langsung belajar? Karena mengerjakan haji itu kewajiban yang bisa ditunda. Ngerti maksudnya bisa ditunda? Kewajibannya itu nanti kalau antum punya, kalau antum jadi orang punya, mampu haji. Kalau tidak mampu haji selama itu berarti antum tidak wajib haji. Artinya antum ora dosa saiki saat ki.
Setiap masuk bulan haji, orang belajar ta'lim ilmu haji. Nggak apa-apa. Karena antum belum mau haji. Ya, fi'lahu ala tarakhi. Beda puasa. Kalau puasa, setiap mau masuk Ramadan, Sya'ban, itu antum wis kudu ta'lim. Mugane kan hari mlebu Sya'ban kita orang langsung. Sekalipun sering-sering nemen antum bacanya. Tapi tetap kudu diulang karena al-ilmu zal. Ilmu itu sifatnya cepat hilang. Apa mana ilmu waris? Ilmu secara umum aja cepat hilang. Wong taklim kayak gitu terus sabulan ora taklim, kerja terus ora taklim. Pas taklim maneh bodoh. Oh, kayak tembe krungu anyar maneh. Ustadz lulusan pondok anjuk umur orang ngajar. Bisa baca kitab, kerja fokus 2 tahun, 3 tahun. Kalau baca kitab belepotan maneh mesti gue. Pada kayak rawang hafizul Quran. Ndak diulangi, ya ndak diulangi, ndak pernah baca, setahun, 2 tahun, fokus maring urusan dunia, pas baca lagi, udah belepotan. Jadi memang kudu diulangi terus. Nah nanti setiap masuk puasa nanti Sya'ban kita baca puasa lagi. Ya, jadi nanti pas masuk ke bulan Ramadan kita ilmunya anyar, fresh. Ya, ilmunya fresh. Jadi ngelakoni puasa itu dalam keadaan. Nah, ini beda sama puasa. Kalau puasa wajib mempelajari karena itu wajibnya setiap datang Ramadan. Tapi kalau haji itu enggak. Waris waktunya antum mengangkat haji oleh panggilan baru antum wajib belajar ilmu haji. Manasik namanya. Hah? Belum apa? Bukan mu'alaf. Iya. Iya, wajibnya itu wajib, cuma tidak langsung. Engkau nunggu waktunya antum pan ngelakoni. Nah, nunggu waktunya antum pan ngelakoni. Artinya wajibnya tetap wajib ya. Hukum wajibnya tetap anak thalabul ilm jelas, menuntut ilmu. Cuma langsung seki ora langsung seki engkau wis pan haji baru antum ta'lim. Fala yalzamhu al-mubadara ila ilmi al-hajj ma anna fi'lahu ala tarif fala yakunu ilmuhu ala al-fard walakin akan tetapi ini ada akan tetapinya ini pertanyaannya Mas Johan ini aslinya yang bagi li ulama'il Islam wajib bagi setiap ustadz ulama an yunabbihuhu ala anna al-hajj fardun ala tarahi ala kulli man malaka zat war rahilah tapi tetap kudu ngelingna titik-titik tentang taklimnya ya kayak taklim baca kitab lah, kan nyambung tuh. Habis bab tohara, bab ini. Itu nanti sampai bab haji, gitu. Kudu duwe kajian, wong alim ya kudu duwe kajian. Ulama tuh duwe kajian. Aja wong alim sibuk ke dunia terus ora apa-apa kerja ki ora apa-apa. Aku pan kerja oleh pan dagang, pan kior, pan dadi karyawan oleh. Cuma kudu anak ilmu sing sampai kenal. Karena sedinain amanat Gusti Allah. Antum kayak gini hadir taklim, masa ilmunya pan menang dengan antum toh? Ya kasih ke anaknya. Ada kewajiban menyampaikan setiap orang dua ilmu itu anak kewajiban nyampaikan. Anak, antum hadirkan ini, akhirnya dua ilmu, anak kewajiban nyampaikan wajib. Orang oleh menang dengan antum toh. Al ilmu muta'addi. Ilmu itu sifatnya kudu ditularna. Aja penyakit tok tularna. Ilmu ditularna. Giliran penyakit tularna wong, giliran ilmu menang bae. Ya. Nah itu. Urusan nanti antum dikasih amplop atau enggak aja ngurusi kue disit. Si penting antum nyampekna ilmu disit, aku ngelakoni kewajibannya aku. Karena aku dinain amanat Gusti Allah. Oh, engko ana sinain ya terima sedekah wong. Wong panain hadiah mari antum ya diterima. Kayak gitu. Aja tujuannya nawaitul amplop lillahi taala ya. Aja. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab.